Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kironggo Warsito di Rangga Nusantara. Kawan-kawan, di kesempatan pada siang sore hari ini saya akan mengajak Anda untuk menelusuri yaitu sebuah pasar yang ada di Desa Sukorame. Oke kawan, perlu diketahui kawan-kawan, setiap pasar itu mempunyai tempat khusus atau tempat keramat ya. Nanti saya akan tunjukkan kepada pemirsa sekalian tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat yang dikeramatkan di Pasar Sukorame. Oke, di depan saya ini sudah ada rolling ya, toko rolling dari Pasar Sukorame. Jadi dulu itu Pasar Sukorame itu tidak seperti ini kawan-kawan. Nah, Pasar Sukorame itu dulu berasal dari kayu dan genteng gitu ya. Jadi masih dari kayu, masih tradisional sekali kan kawan. Saya masih ingat. Nah, kalau panjenengan ingin tahu di mana sih sebenarnya letak pepunden Pasar Sukorame itu akan saya beritahukan. Nah, oke kan ya. Nah, disinilah kawan-kawan. Disinilah punden dari Pasar Sukorame. Jadi ini dulu di tempat ini itu seperti ada apa ya? Seperti ada lingkaran gitu ya kawan-kawan ya, seperti lingkaran, udah diberi tanda seperti lingkaran seperti itu. Nah, itu untuk apa jenenge, mengingat atau sebagai tanda kalau di sini itu tempat dari pepunden pasar, tepatnya di tengah. Kemudian pada beberapa tahun kemudian pasar ini mendapatkan mendapatkan dana sehingga Pasar Sukorame ini dibangun dengan bangunan sedemikian rupa seperti ini yang kita lihat saat sekarang ini. Jadi banyak sekali orang-orang yang meletakkan sesaji itu di sana di sini. Nah, sebenarnya kalau kita ingin tahu di mana sih sebenarnya letak dari punden Pasar Sukorame, pas di sini nih kawan-kawan, tepat di sini nih. Nah, sudah saya jelaskan tadi, di sini tuh ada sebuah lingkaran seperti celowongan lah Jawa ngarani. Nah, disinilah pundennya dulu. Oke, lanjutnya akan saya ajak di tempat-tempat Pasar Sukorame yang masih dianggap mistis ya sampai sekarang. Nanti panjenengan saya akan ajak. Sekarang saya sudah berada di bagian selatan ujung dari Pasar Sukorame kawan-kawan. Oke kan, panjenengan akan saya ajak di sebuah tempat yang keramat yang kedua yang ada di Pasar Sukorame.
Tempat yang angker atau tempat keramat berikutnya yaitu berada tepat di sebelah selatan nomor 2 di ujung ya. Tempat ini adalah tempat yang paling keramat dulu menurut penuturan salah satu warga yang lewat pada petang hari, sore hari ya, menjelang maghrib. Di tempat ini pernah orang tersebut melihat sosok yang tinggi besar, berkuku tajam, panjang, berbulu, dan bermata merah. Menurut dugaan, itu adalah sosok dari makhluk tak kasamata yang orang-orang itu menyebutnya sebagai genderuwo. Nah, kesaksian dari berikutnya dari salah satu petugas pasar yang ada di Sukorame ini, yaitu Ki Ronggo Warsito sendiri. Dia pernah tidur di sini kawan. Nah, ini ada apa ya? Ada tempat tidur bayang kalau orang sini. Ketika dia antara sadar dan tidak, dia bermimpi atau ditemui sosok makhluk besar, tinggi besar seperti raksasa atau buto ya. Kemudian dia dipegang, diangkat ke atas seperti ini. Ki Ronggo Warsito sendiri sebenarnya mau membuka mata ya, sebenarnya antara sadar dan tidak ya sebenarnya. Antara sadar dan tidak. Namun kedua mata itu sulit untuk dibuka. Kawan-kawan ya. Jadi cerita-cerita itu tadi memang betul-betul kisah nyata yang dialami salah satu warga termasuk saya sendiri. Waktu itu saya sedang kelelahan, istirahat gitu ya. Saya tidur di sini. Nah, antara sadar dan tidak, atau istilahnya itu liar-liar ya kalau orang Jawa menyebutkan. Saya tidur, kemudian saya memejamkan mata. Nah, di situ dari telinga saya itu keluar seperti suara gemuruh ya. Nah, setelah suara gemuruh itu, mata saya sudah tidak bisa dibuka lagi dan saya melihat dari sosok dari makhluk yang sangat tinggi besar, berpakaian coklat seperti apa ya, denawa. Alhamdulillah waktu itu saya selamat, saya bisa membuka mata saya dan saya bisa kembali lagi melihat atau saya sadar. Nah, kawan-kawan ya. Nah, pelajarannya kawan-kawan, kita berdoa apabila kita mau bertempat tinggal, ada doa-doa yang kita rapalkan yaitu a'udzu min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu adalah doa ketika kita mau bertempat tinggal atau istirahat di satu tempat. Atau kalau kita mau doa ya doa dulu agar kita tidak diganggu makhluk gaib. Oke. Cukup sekian dulu review saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.